Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Miss akan membahas soal kisi-kisi ujian trigonometri yang berada pada halaman 211. Fokus pada soal pilihan gandanya saja ya. Ada 5 nomor yang langsung kita bahas secara ringkas di video ini. Untuk konsepnya saya tidak bahas lagi dalam video. Silakan kalian nonton konsepnya di video-video sebelumnya. Paling nanti ada beberapa bagian yang akan menggunakan identitas trigonometri. Nah, itu akan saya jelaskan dikit. Oke, kita mulai saja. Untuk soal nomor 1, ada sebuah fungsi trigonometri, yaitu adalah cos X dikali tan X, kemudian ditambah sepertiga akar 3, sama dengan 0. Lalu ada informasi nilai X itu berada di antara 1/2 berarti 3/2 dan 2pi. Kalau kita ubah jadi pi-nya itu 180 derajat, maka kita tahu bahwa 2pi itu adalah 2 kali 180 derajat, sehingga 360 derajat. Kemudian 3/2pi itu berarti pi per 2 kan 90, 180 dibagi 2 90. 90 kali 3 dapat 270 derajat. Sehingga kita dapat informasi nilai X ini berada pada kuadran keempat. Oke, kita ingat kuadran keempat yang positif itu cuma nilai cos saja yang bernilai positif. Selebihnya sin akan bernilai negatif, tan akan bernilai negatif. Semua informasi sudah kita baca dengan baik. Sekarang kita akan mencari nilai cos X. Nah, untuk mencari nilai cos X, kita uraikan dulu nih bentuk fungsi trigonometri yang disediakan menjadi bentuk paling sederhana. Caranya, kita uraikan saja yang mana bisa diuraikan. Misalnya, kalau dari persamaan ini kan kita tahu bahwa tan X ini bisa kita uraikan menjadi sin X per cos X. Sorry ya kalau suara video ini agak bising. Kemudian cos X itu kita tetap saja cos X. Kemudian plus 1/3 akar 3 kita pindah ruaskan menjadi negatif akar 3/3. Ini sama saja ya bentuk penulisannya. Nah, di ruas kiri kita melihat ada cos X sebagai pembilang dan ada cos X sebagai penyebut. Yang mana artinya ini kita bisa bagi nih, cos X bagi cos X berarti bernilai 1. Sehingga yang tersisa di ruas kiri itu tinggal sin X saja. Nah, kemudian di ruas kanan menyatakan min akar 3/3. Nah, dari informasi ini, kita akan mencari nilai cos X-nya berapa. Kembali lagi, ingat konsep pada video-video sebelumnya. Kalau sin itu, kita bisa dapat dengan melihat panjang sisi depan dibagi dengan panjang sisi samping. Jadi ini kita menganggap, nah untuk negatifnya kita abaikan saja, karena kan dia berada di kuadran keempat ya, makanya negatif tuh sinnya. Nah, berarti akar 3 ini sebagai panjang sisi depan dan 3 ini sebagai panjang sisi miringnya. Nah, jadi tadi kita uraikan bahwa sisi depan itu D, sisi miring itu M. Sedangkan untuk mencari cos X itu kita butuh panjang sisi sampingnya, lalu panjang sisi miring. Dari informasi di atas yang kita kotak ini sin X, kita dapat informasi sisi miringnya itu adalah 3. Nah, untuk mencari sisi samping berarti kita gunakan yang namanya konsep Pitagoras. Nah, ingat kembali bahwa Pitagoras itu sisi miringnya kalau kita kuadratkan akan sama dengan jumlah sisi kuadrat dari sisi pengikut-pengikutnya. Berarti ini adalah
D kuadrat ditambah S kuadrat. M-nya itu kita dapat 3, berarti 3 pangkat 2. Sisi depannya juga sudah diketahui akar 3. Kita pangkatkan 2. Ditambah sisi samping yang kita mau cari. 3 pangkat 2 itu 9. Akar 3 pangkat 2 itu 3. Kemudian ditambah dengan S kuadrat. 3-nya kita pindahkan ruas sehingga dapat persamaan seperti ini. Nah, kemudian kalau kita uraikan maka kita dapat panjang sisi samping kalau dikuadratkan itu akan sama dengan 9 kurang 3. 9 kurang 3 itu berarti 6. Yang kita mau cari itu S, bukan S kuadrat. Berarti pangkat 2-nya pindah menjadi akar. Nah, akar 6 itu sudah bentuk paling sederhana. Berarti di sini kita akan tulis sisi samping itu adalah akar 6. Nah, tinggal kita lihat di pilihan. Adakah persamaan akar 6 per 3? Akar 6 per 3 itu sama juga kalau kita tuliskan akarnya di samping ya. Jadi 1 per 3 akar 6. Kita lihat dari pilihan ada di bagian E. 1 per 3 akar 6. Kurang lebih seperti itu cara mengerjakannya untuk soal nomor 1. Nah, semoga dipahami ya. Next, kita bahas untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, kita ketahui bahwa nilai X itu berada di antara setengah pi dan pi. Nah, yang mana artinya ini sama saja setengah pi kan itu berarti 180 bagi 2. Itu 90 derajat. Nah, kemudian pi itu adalah 180 derajat. Dari sini kita ketahui bahwa nilai X ini berada pada kuadran ke-2. Nah, kemudian ada lagi informasi nih mengatakan bahwa sin X itu sama dengan 1 per 3. Dari kita amati informasi ini, kita diberitahukan bahwa sin X itu kan sama saja sisi depan per sisi miring. Jadi diketahui nilai D itu adalah 1, nilai M itu adalah 3. Nah, dari konsep Pitagoras kita bisa dapat yang namanya sisi samping. Nah, jadi biasakan saja ya kalau sudah dapat sisi depan, sisi miring, cari saja sisi samping karena nanti kita akan gunakan. Nah, kemudian ingat kembali Pitagoras M kuadrat sama dengan D kuadrat ditambah S kuadrat. Nah, kalau kalian sudah terbiasa pasti langsung bisa tebak nih. Kalau saya mau cari sisi kuadrat berarti caranya M kuadrat dikurang D kuadrat. Nah, tapi kalau kalian belum terbiasa langsung pakai rumus yang di atas saja ya. Nanti kita uraikan. Oke. Next kita lanjut. M kuadrat itu 3 pangkat 2. D-nya itu 1 pangkat 2 tambah S pangkat 2. Ini jawabannya adalah 9. Ini 1. Berarti 9 dikurang 1 itu sama dengan S kuadrat. Sehingga kita peroleh bahwa S kuadrat itu sama dengan 8. Berarti kalau S-nya saja itu adalah akar 8. Kalau kita uraikan akar 8 ternyata bisa. Jadi sederhananya 4 kali 2 nih. Akarnya 4 bisa dapat 2, akar 2 tetap. Nah, berarti kita dapat sisi samping itu adalah 2 akar 2. Nah, setelah mengamati informasi-informasi yang ada di soal, sekarang kita lihat nih, yang ditanyakan itu apa saja? Yang ditanyakan itu nilai tan X. Nah, ingat kembali, untuk menyelesaikan nilai tan X, itu bisa menggunakan yang panjang sisi depan per panjang sisi samping. Sehingga kita peroleh tan X itu adalah panjang sisi depan itu tadi adalah 1, panjang sisi samping adalah 2 akar 2. Nah, ini bilangan irasional karena di bawahnya ada akar. Kita lihat di pilihan ganda itu bilangannya adalah bilangan rasional, maka perlu kita rasionalkan dulu. Kembali lagi, Miss ingatkan untuk merasionalkan itu cukup kalian kalikan bilangan irasional dengan akar yang ada di penyebutnya. Ini ada akar 2 nih, berarti ini yang kita mau hilangkan akarnya. Nah, akar 2 per akar 2 kan tetap 1 ya, jadi tidak mengubah nilai, hanya mengubah bentuk. 1 kali akar 2, akar 2. Per 2 ini tetap, karena bilangan bulat, dan ini bilangan akar. Akar 2 kali akar 2 dapat akar 4. Akarnya 4 adalah
2. Sehingga kita dapat di atas di sini 1/4. Ini 1 ya, di sini tersembunyi. Terus akar 2-nya kita tulis di samping. Nah, kemudian kita lihat di pilihan ganda 1/4 akar 2 tidak ada, yang ada cuma negatif. Apakah ini yang benar? Kita cek saja informasi kuadran kedua nih. Kalau kuadran kedua kan berarti nilai yang positif itu cuma cuma sin. Nah, berarti kalau tannya itu akan bernilai negatif karena dia berada di kuadran kedua. Sehingga jawaban yang benar itu ada di pilihan D. Nah, jadi setelah mengerjakan, kalian harus cek dulu hasil tandanya sudah benar atau masih perlu diperbaiki. Oke, next. Kita bahas soal nomor 3. Ini Miss pakai stabilo saja. Oke. Untuk soal nomor 3, diketahui nilai X itu berada di antara 0 sampai setengah pi. Nah, berarti ini 0, yang ini 90 derajat. Yang mana kita dapat informasi nilai X itu berada pada kuadran pertama. Kemudian ada informasi cos X itu sama dengan P. Atau bisa saya tulis dalam bentuk pecahan P/1 supaya saya bisa dapat informasi P ini sebagai P ini sebagai sisi samping. Ingat ya, kalau cos itu berarti samping per miring. Nah, ini saya ubah saja warnanya. Nah, jadi saya sarankan kalau belum nonton video sebelumnya, nonton dulu ya, supaya kalian paham apa sih yang saya maksud S dan M ini. Nah, kemudian kita lihat yang ditanyakan itu adalah tan X ditambah sin X. Nah, kalau kita uraikan dulu, berarti kalau saya mau dapat sin X, saya perlu sisi depan. Nah, berarti di sini kalau kita pakai konsep Pitagoras, M kuadrat sama dengan S kuadrat ditambah D kuadrat. M kuadrat itu 1, S kuadrat itu P, D kuadrat tetap D kuadrat. Berarti ini 1 sama dengan P kuadrat tambah D kuadrat. Yang kita mau cari itu D kuadrat ya. Sehingga ruas kanan ini tinggalkan saja D kuadrat. Lalu di ruas kiri 1 dikurang P kuadrat. Karena yang saya mau cari D bukan D kuadrat, maka ini jadi akar 1 kurang P kuadrat. Oke. Nah, kita sudah dapat nih untuk sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Jadi pada dasarnya, Miss ingatkan saja kalau kalian punya segitiga, siku-siku. Nah, kalau kita bilang ini adalah X, nah, maka sisi depannya itu yang ini adalah akar 1 kurang P kuadrat. Sisi miringnya itu tadi 1 dan sisi sampingnya itu adalah P. Kemudian kita mau cari yang namanya tan X ditambah sin X. Ingat kembali untuk tan X itu berarti sisi depan per sisi samping. Sisi depannya itu adalah 1 kurang P kuadrat akar 1 kurang P kuadrat. Untuk sisi sampingnya itu adalah P. Nah, sedangkan untuk sin X yang kita butuhkan adalah sisi depan per sisi miring. Sisi depannya itu adalah akar 1 dikurang P kuadrat per sisi miringnya adalah 1. Nah, kan pertanyaannya itu adalah tan X ditambah sin X. Tan X kita dapat akar 1 kurang P kuadrat per P. Sedangkan sin X kita dapat akar 1 kurang P kuadrat per 1. Ini tidak bisa langsung dijumlahkan karena harus penyebutnya sama. Kita samakan saja penyebutnya jadi P. Berarti ini tetap 1 dikurang P kuadrat. Ini tetap sama ya bentuknya. Nah, kemudian ditambah. Nah, karena penyebut yang dari 1 menjadi P, maka di sisi atas ini harus ada P.
Nah, kemudian kalau kalian perhatikan dengan baik, di pembilang itu masing-masing punya bentuk yang sama, yaitu akar 1 kurang P kuadrat. Nah, ini bisa kita faktorkan. Nah, di depannya ini ada angka 1 tersembunyi. Berarti kalau yang kuning ini saya keluarkan sendiri di samping kanan. Nah, kemudian yang lainnya saya masukkan dalam kurung. Ini 1, ini tambah P. Nah, kalau kita uraikan itu sama kok jadi pembilang di atas. Kemudian per P. Nah, tinggal kita lihat di pilihan ada tidak 1 tambah P per P lalu akar berikut. Ternyata ada di pilihan bagian D. 1 tambah P per P, kemudian di sampingnya ada akar 1 kurang P kuadrat. Oke, semoga mudah dipahami. Next, kita bahas soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, ditanyakan adalah bentuk ekuivalen dari tan X kali sin X tambah cos X. Bentuk ekuivalennya berarti kita diminta untuk uraikan. Uraikannya bisa kita uraikan, misalnya yang tadi ini tan X. Kita ingat tan X itu adalah sin per cos. Jadi saya uraikan seperti itu aja. Berarti ini saya jadi sin X per cos X. Dan dikali sin X tambah cos X. Kita uraikan saja sampainya bisa mengubah bentuknya menjadi sederhana. Ini sin kuadrat X, karena ini 2 kali sinnya, per cos X. Tambah ini cos X per 1, karena di bawahnya ada ya. Nah, ini bisa kita kerjakan kalau penyebutnya sama. Supaya penyebutnya sama, di sini saya pakai saja cos X. Karena penyebut yang ini tidak berubah, maka di atasnya juga tidak berubah. Tambah, nah karena ini berubah, maka masing satu untuk menjadi cos X itu saya kali cos X, maka di atas juga sin kali cos X. Sehingga ini cos kuadrat X. Nah, kalau kita sederhanakan kan jadi sisanya 1 cos X-nya di atas nih. Nah, kemudian disinilah baru kita gunakan sifat identitas trigonometri. Mungkin kalian ingat, sin X kuadrat tambah cos X kuadrat itu sama saja dengan 1. Maka jawabannya 1 per cos X. Jika di pilihan tidak ada, berarti kita ubah 1 per cos X itu berarti secant X. Secant X ada di pilihan bagian E. Nah, berarti jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut. Kita bahas soal yang nomor 5. Untuk soal nomor 5, sama kita bentuk lainnya juga sederhanakan. Yang tadinya bentuknya sin X per 1 kurang cos X. Nah, kalau dapat bentuk seperti ini, kan kita nggak bisa kerjakan karena sudah tidak yang bisa diuraikan tuh. Tidak ada identitas yang bisa kita gunakan. Nah, berarti nanti kalau di bawahnya itu bentuk penjumlahan atau pengurangan, maka tinggal kalian kalikan saja. Nah, kalikan dengan kawannya. Yang tadinya 1 kurang cos X, kita jadikan 1 tambah cos X. Nah, ini juga 1 tambah cos X. Ingat ya, ini tidak mengubah nilai karena ini sama saja yang warna merah nilainya 1 karena di atas dan di bawah sama. Nah, lalu kita uraikan nih seperti biasa. Sin X dikali 1 tambah cos X per, nah ini kalau kita uraikan berarti 1 kali 1, 1. 1 kali cos X plus cos X. Kemudian min cos X kali 1 min cos X. Kemudian min kali positif min cos X kuadrat. Nah, ini sebenarnya dia akan menghabiskan yang ini ya. Nah, karena dia nanti hasilnya itu nanti jadi 0. Cos X kurang cos X kan jadi 0. Nah, sehingga kita dapat di sini sin X dalam kurung 1 tambah cos X per 1 dikurang cos kuadrat X. Nah, berdasarkan sifat identitas,
yang tadi sempat kita gunakan di soal nomor 4, yang itu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Kalau saya uraikan lagi, sin kuadrat X itu sama saja dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Sehingga bentuk 1 kurang cos kuadrat ini bisa saya ganti jadi sin kuadrat X. Berarti nanti di sini kita akan menggunakan rumus identitas tersebut. Sehingga di atas tetap dulu sin X dalam kurung 1 tambah cos X. Kemudian di bawah ini berubah jadi sin kuadrat X. Nah, kita uraikan, ini kan di atas ada sin nih. Berarti kalau misalnya nih, kalau saya uraikan seperti sin X dalam kurung 1 tambah cos X. Di bawah kan sin kuadrat, berarti sin X dikali sin X. Ini kan sama nih, berarti habis ya. Berarti yang tersisa adalah 1 ditambah cos X per sin X. Kita lihat di pilihan ada tidak? 1 tambah cos X per sin X. Oh, ada nih di pilihan bagian A. 1 tambah cos X per sin X. Oke, jadi jawabannya adalah pilihan bagian A. Oke, semoga penjelasan Miss dipahami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Maka nanti di sini kalau misalnya penjelasan Miss agak terlalu cepat, tolong kalian nonton dulu video-video berikut sebelumnya ya. Semoga ujian kalian dipermudah, diperlancar. Semoga sukses. Miss pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.